Halo sahabat Ruang Inspirasi, selamat datang di channel YouTube saya Dita Widya Utami. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat media interaktif di website h5p.org secara free. Nah, tampilan saat ini merupakan contoh media interaktif yang pernah saya buat. Jadi selain ada materi, nah kita bisa menambahkan bagian interaktif gitu ya, sehingga siswa maupun peserta itu tetap aktif sekalipun belajar dari rumah saja. Nah, cara membuatnya itu sederhana. Kita tinggal masuk ke h5p.org-nya ya. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, oke, kita ketik h5p.org, kemudian tunggu. Jika sudah punya akun berarti tinggal login, jika belum tinggal buat saja create new account. Ini mudah ya, simple, pendaftarannya nggak ribet. Karena yang harus kita masukkan itu cuma username kita ya, nanti nama kita mau apa, kemudian email dan password serta konfirmasi password ya. Terus di bagian bawah, nah ini ada monthly updates. Bener gak ya ngomongnya? Nah, ini bisa di subscribe ya kalau kita ingin mendapat update terbaru tentang H5P yang masuk ke email. Kemudian ini bagian ini harus diisi ya, wajib. What is the opposite of black? Ini white. Terus create new account, klik, nah selesai. Kita bisa login deh sekarang. Login dulu ya. Nah, ini akun yang sudah saya buat, kemudian login. Untuk membuat media interaktif, nah setelah login itu kita tinggal klik di bagian contents, kemudian ini diklik, kemudian create new content. Nah ya, bukan new account tapi new content. Konten yang disediakan H5P ini banyak sekali ya, Bapak dan Ibu atau teman-teman semua boleh nanti dieksplor mandiri. Kali ini saya akan membagikan cara di course presentation karena ini terbilang lengkap ya. Oke, setelah dipilih di bagian kanan bawah kita tinggal klik use. Tunggu, nah sampai tampilannya seperti ini. Kita beri judul terlebih dahulu ya, misalnya tutorial H5P. Oke, ini tampilan awal selalu ada judul ya, jadi kita masukkan teks. Terus, nah ini saya akan beri judul di slide-nya tutorial H5P. Nah, ini bisa di bold ya, atau dibuat miring, posisinya bisa diatur di tengah. Ininya bisa dijadikan heading ya. Ukuran hurufnya juga bisa diatur mau sebesar apa. Warna hurufnya juga bisa dirubah. Ya, suka-suka kita, termasuk latarnya. Nah, jika sudah, kita klik done ya. Kemudian ini bisa di drag ya, digeser di posisi yang sesuai keinginan kita. Kemudian di bagian atas ini ada edit, copy, kemudian untuk mengatur ada di posisi depan atau belakang, dan remove ya, untuk memudahkan mengedit nantinya. Setelah ini saya akan tambahkan gambar, klik image ya, kemudian klik add ya, ada tanda plus hijau. Nah, ini diklik saja. Kita pilih gambarnya mana ya. Nah, ini
Di bagian alternatif teks ini harus diisi ya, wajib. Jadi kalau seandainya nanti jaringan buruk diakses, ketika diakses, maka alternatif teks ini yang muncul memberitahu peserta, oh itu gambarnya tentang apa. Kita tambah slide baru. Kemudian nah, kalau mau memasukkan video ya, klik video. Ini kita beri judul terlebih dahulu. Apa ya? Nah, video saya masukkan dari YouTube ya. Jadi tinggal copy paste linknya saja, kemudian klik insert. Atau kita juga bisa upload dari komputer atau HP kita, maksimal 16 MB ya jika sudah klik done tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di H5P itu setiap selesai satu langkah klik done ya. Kita tambahkan slide baru. Nah, misalnya saya ingin fill in the blanks ya. Ini nah, kita beri judul contoh besaran misalnya. Kemudian perintahnya kita ganti ya dengan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Tapi kalau kelas internasional ya mungkin tidak apa-apa ya, bahasa Inggris juga. Ininya saya buat heading 2 biar besar. Nah, fill in the blanks ini jadi mengisi di bagian yang titik-titik ya. Itu sederhana sebetulnya. Untuk kata yang dihilangkan kita tinggal tambahkan kayak ngetik biasa paragraf, tapi kata yang dihilangkan kita tinggal tambahkan tanda bintang sebelum dan setelah kata tersebut. Nah, karena jawabannya bisa berbagai macam, jadi kita bisa beri opsi jawaban itu dengan memberi garis miring. Nah, misalnya balonku ada 5. Nah, 5 ini akan saya hilangkan. Anak kan bisa menjawab dengan angka, huruf besar semua, huruf kecil semua gitu ya. Jadi saya beri beberapa opsi dengan memberi garis miring. Nah, kalau kita mau ngasih clue itu tinggal kasih titik 2 ya. Jawabannya hijau, kemudian titik 2 warna daun misalnya. Nah, jika sudah klik done. Dan ini kita atur ya supaya enak dipandang. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, lupa di klik save ya. Jadi setiap 2, 3 atau 4 slide klik save, karena saya pengalaman udah bikin 10 slide ketika di save hilang karena jaringan tidak stabil gitu ya. Kalau sudah di save, nah klik edit saja ya. Oke, selanjutnya nah ini multiple choice ya, atau pilihan ganda. Kita beri judul lagi, hewan berkaki 4. Nah, di bagian question kita tinggal tulis pertanyaannya apa. Misalnya di bawah ini merupakan hewan berkaki 4, yaitu nah ini optionnya ya, ada kuda. Ini kita bisa tambahkan pesan ya yang bisa muncul ketika anak menjawab pilihan tersebut. Oke, karena kuda itu betul ya, hewan berkaki 4, kita centang di bagian betul ya, korek. Kemudian tadi saya tambahkan yang tampilnya hore kamu benar gitu ya. Nah, ini bisa add option ya, jadi ada 4 pilihan kalau sudah done. Dan kita atur bukan 4 option ya, 3, maaf. Kita tambah slide lagi, coba betul salah. Nah ya, kita ketik pertanyaannya di bagian question, terus pilihan yang benarnya ini tinggal dipilih ya. Kalau benar berarti kita klik di bagian true. Kalau jawaban betulnya ternyata salah ya false ya, di bagian false. Oke, ini ada tambahannya, setting tambahan, tapi biasanya saya lewat saja dan ya. Oke.
kita geser. Nah, kita tambahkan drag and drop. Ini kalau di IPA sih drag and drop ini misalnya kayak sistem pencernaan gitu ya, kemudian anak diminta menentukan bagian-bagian yang ditunjuk. Nah, kita bisa menggunakan drag and drop. Karena gambar yang nggak ada, jadi saya masukkan gambar ayam saja ya, induk ayam dan anak ayam. Di bagian ini setelah memasukkan gambar, add drop zone. Nah, menambahkan drop zone ini jadi wilayah nanti diletakkannya itu di mana. Nah, ini labelnya induk ayam, atau Anda juga bisa menggunakan A, satu huruf saja, misalnya A, B, C gitu ya. Ini kalau labelnya ditampilkan seperti ini, kita tambah lagi ya. Label yang keduanya anak ayam, atau B misalnya show label. Ini bisa diatur ya, lebar atau panjangnya. Yang ininya labelnya disembunyikan saja ya. Nah, kalau disembunyikan seperti ini, kita tambahkan jawabannya, teksnya. Nah, ini dipilih ya, dia bisa jatuh di mana, di induk ayam sama di anak ayam gitu. Boleh ya, kita centang semua. Terus jawaban betulnya induk ayam ya. Oke, klik done. Begitu juga dengan anak ayam ya, kita bikin sama ini di bagian drop zone-nya. Sekarang muncul ya teks induk ayam. Nah, kita pilih di label induk ayam, teks yang betulnya induk ayam. Yang anak ayam, nah ini harus dipilih yang satu ya, yang betul saja teksnya ya anak ayam. Jadi kalau induk ayam masuk pasti salah. Oke, nah jika sudah, klik done ya. Oke, nah selanjutnya kita coba summary. Oke, kesimpulan ya ini. Jadi Anda bisa memberikan beberapa pernyataan, kemudian kesimpulan yang tepat yang mana ya, gitu ya. Jadi mengarahkan anak membuat kesimpulan. Pilihlah pernyataan yang benar, misalnya ya perintahnya. Nah, ini dari berapapun pernyataan yang kita sediakan, itu pernyataan yang benarnya adalah pernyataan yang pertama. Jadi, tapi nanti tampilnya acak ya. Ini silahkan diisi di bagian pertama itu yang betulnya. Kemudian tambahkan statement-statement lain yang kurang tepat. Kita bisa menambahkan add statement ya. Jadi kalau ada dua kesimpulan misalnya ya, tapi jika tidak ada dihapus saja. Oke, klik dan diatur. Oke, nah selanjutnya kita coba drag text. Nah, jadi ini ada kata-kata yang nantinya bisa di drag ya ke dalam kotak kosong. Perintahnya kita ubah ya teks deskripsinya. Kemudian sama kayak yang di bagian apa tadi ya. Nah, ini kita tinggal hilangkan kata tersebut dengan menambahkan tanda bintang sebelum dan setelah. Misal di sini bintang kecil di langit yang biru, saya menghilangkan kecil dan biru ya. Itu tinggal dikasih tanda bintang saja. Nah, ini penskorannya misalnya ya. Kalau mau, kalau tidak juga ya tidak apa-apa, dilewat saja. Oke. Nah, nanti seperti ini gitu ya.
bisa memasukkan kecil misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, interaktif video kita masukkan besaran bukan besaran misalnya tadi video. Di interaktif video ini jadi kita bisa memunculkan pertanyaan dalam video tersebut ya, dan kita bisa mengatur supaya anak tuh nggak bisa nonton selanjutnya kalau belum jawab pertanyaan tersebut gitu. Oke, ini saya pertanyaannya misalnya menggunakan true or false question. Jadi di bagian pertanyaannya, besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur. Ini kan salah ya, jadi saya klik di false. Oke, nah digeser nanti. Ini tanda bahwa interaktifnya di situ. Nanti anak harus mengklik di situ ya. Oke, save. Nah, ini tampilan